Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami ingin menginformasikan bahwa data guru ya untuk V1, V2, V3 itu sudah terkunci ya, khusus pengangkatan P3K Guru apakah terjadi nantinya di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kami sudah menyiapkan slidernya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk data P1 ya, kemudian P2, P3 itu sudah terkunci Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya di sini contohnya di sini adalah data Dapodik Bapak Ibu. Ini adalah P1 Sekolah SD Negeri instansi pemerintah ya, prodi Pendidikan Agama Islam. Ini adalah data guru ya, P1, P2, P3 yang sudah terkunci di database-nya Kemendikbudristek, baik yang mendapatkan penempatan atau yang belum mendapatkan penempatan. Kalau yang mendapatkan penempatan berarti secara otomatis itu masuk dalam kategori pengangkatan guru untuk formasi tahun 2022 Bapak Ibu ya. Sedangkan bagi yang belum mendapatkan penempatan itu akan diperjuangkan untuk formasi tahun 2023 seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk data Bapak Ibu itu sudah terkunci mulai dari data profil by nick, status prioritas Bapak Ibu itu sudah melekat Bapak Ibu ya, kemudian referensi NPSN, parameter turun naik status prioritas ya, kemudian data profil, kemudian data STR untuk kesehatan, lokasi bekerja, dan referensi Vaskes. Jadi data untuk P3K itu sudah terkunci di database masing-masing, baik untuk guru berarti terkunci di database Dapodik yang terintegrasi dengan server Kemendikbud. Kalau kesehatan itu terkunci di referensi Vaskes ya, berarti itu by nick Bapak Ibu ya. Dan status prioritas Bapak Ibu baik itu P1, P2, P3, P4 itu sudah terdata semua Bapak Ibu ya, dan terkunci. Adapun Bapak Ibu yang belum mendapatkan penempatan di tahun ini jangan khawatir, karena data Bapak Ibu itu sudah terkunci, dan nantinya status prioritas Bapak Ibu di tahun depan, di tahun 2023 itu tetap akan bisa dipergunakan Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Jadi tidak usah khawatir karena data Bapak Ibu itu sudah dikunci sepenuhnya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk penempatan guru lulus PG yang berjumlah 193.954 guru pelamar P1, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa yang diangkat nantinya di tahun 2022 atau masuk dalam pengangkatan, menunggu pengangkatan seleksi tahun 2022 itu berjumlah 127.621. Ini adalah data terbaru sekaligus data final dari Kemendikbudristek, bahwasanya dari 193.954 pelamar P1 yang menunggu pengangkatan untuk seleksi tahun 2022 itu berjumlah 127.621 Bapak Ibu ya. Nah, itu yang menunggu penempatan nantinya Bapak Ibu ya, 127.621. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian nantinya ada sekitar 65.954 ini akan dituntaskan di tahun 2023. Ini berdasarkan tabel ya yang juga dibahas oleh Kemendikbud, bahwa 65.954 itu diupayakan dituntaskan di tahun 2023, yang mana ada 46.941 guru lulus PG yang secara otomatis nanti itu diangkat di tahun 2023 pada saat Pemda nanti mengusulkan formasi. Kenapa bisa otomatis? Karena yang 46.941 ini itu memang terdapat kebutuhan Bapak Ibu ya, itu terdapat kebutuhan di tahun 2022.
2022. Jadi sisa ada koordinasi dengan Pemda agar mengajukan formasi, maka secara otomatis yang 46.941 ini bisa terangkat nantinya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang 19.013 ini tidak terdapat kebutuhan, Bapak Ibu juga tidak usah khawatir karena tentunya Bapak Ibu ini masuk dalam golongan P1, sehingga Bapak Ibu akan diupayakan juga untuk diangkat dalam hal ini, sementara dicari formulasinya oleh Kemendikbud bagaimana menuntaskan yang 19.013. Yang jelasnya terobosannya nanti itu terjadi di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu bisa pahami ya, bahwasanya untuk kebutuhan di tahun 2023 untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk tahun 2023 itu berjumlah 60.000 lebih Bapak Ibu ya. Nah, di sini di tahun 2024 saja ada sekitar 69.762 guru yang pensiun. Sedangkan sisa P1 yang masih tersisa itu adalah 65.000 Bapak Ibu ya. Jadi dari batas 2022 ke 2023 2024 saya yakin ya bahwa 65.000 P1 itu bisa terserap semuanya nantinya Bapak Ibu ya, dengan asumsi nantinya, dengan asumsi Pemda mengajukan formasi secara maksimal. Nah, sedangkan ini yang P1 itu dijamin ya lolos di tahun ini 2022 yaitu 127.621. Sedangkan untuk P2 dan P3 jatah di tahun ini melalui observasi secara nasional itu adalah 124.749. Lumayan banyak Bapak Ibu ya untuk P2 dan P3. Sedangkan untuk pelamar umum itu 66.659. Nah, potensi formasi 2022 yang tidak terserap itu 47.625. Inilah nantinya yang berupaya dituntaskan oleh Kemendikbudristek di tahun 2023 nantinya. Amin ya, mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan. Dan di sini dari Ketua Umum Forum Guru Lulus PG yang selama ini memperjuangkan kita semua yaitu Ibu Hasna, di sini beliau mengatakan persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Untuk P1, P2, P3 sudah terkunci. Perbaiki dapodik. Jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah, jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PPG ngajar PJOK atau PAI. Itu tidak bisa lanjut resum nantinya. Nah, ini adalah peringatan keras dari Ibu Hasna kepada P1, P2, P3 yang belum diangkat di tahun 2022 ini. Karena data Bapak Ibu untuk perekrutan di tahun 2023 itu sudah terkunci. Makanya Bapak Ibu wajib untuk perbaiki dapodik ya. Perbaiki dapodik, guru SD, ijazah PGSD harus menjadi wali kelas. Jangan menjadi guru PJOK karena itu tidak linier Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian Bapak Ibu di sini kami ingin memperlihatkan sedikit ya bahwa ada informasi sedikit terkait dengan hal ini. Di sini ada informasi dari pejabat Kemendagri. Ini bikin guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 punya harapan baru Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah karena Kemendagri juga sudah turun tangan ceritanya ini Bapak Ibu. Nah, di sini katakan pasca bertemu pejabat Kemendagri, guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 itu punya harapan baru. Menurut Ketua Forum Guru Honorer Negeri lulus PG Ibu Heti Kustianingsi, hasil audiensi pada 9 Desember makin jelas terungkap bahwa anggaran yang anggaran yang menjadi salah satu pokok utama dalam rekrutmen P3K. Jika anggaran tidak tersedia, tidak akan mungkin Pemda menolak ya. Jika anggaran tersedia, tidak akan mungkin Pemda menolak mengusulkan formasi P3K semaksimal mungkin. Intinya ada di anggaran. Kalau anggaran P3K seperti CPNS, tidak akan ada Pemda yang menolak mengusulkan formasi. Nah, sebenarnya ini juga sudah dibahas oleh Ini juga sudah dibahas oleh Kemenpan Bapak Ibu ya. Bahkan Mas Nadiem juga Mas Nadiem juga sudah pernah bahas itu bahwa ada 3 kebijakan Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat Instagram beliau ya. Nah, di sini kita bisa lihat Instagram beliau, bukan Instagram beliau ya, tapi ini semacam Instagramnya siapa ya? Nah, ini Instagram Mas Menteri ya, Mas Menteri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya di sini ada 3 kebijakan Bapak Ibu ya.
Nah, di sini kabar gembira untuk guru pejuang P3K. Nadiem Makarim beberkan 3 paket kebijakan pemenuhan P3K. Kita langsung baca poin kedua. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk masalah dana sudah ada titik terang dari Mas Menteri bahwa akan diatur lebih spesifik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.